Kita lanjut bahas spoiler Udon Kenkun Season 15 episode 25. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wanita muda yang ada di belakang Lindong cukup tercengang ketika mendengarkan kata-kata dari Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Lindong melirik orang-orang yang ada di hadapannya yang menggunakan pakaian berwarna hitam dengan mata gelap dan dingin. Setelah itu, Lindong bertanya, bagaimana dan siapa mereka sebenarnya? Gadis muda yang ada di belakang Lindong itu pun kemudian menjawabnya, mereka juga berasal dari istana kegelapan. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara salah satu dari para kelompok orang yang berpakaian hitam tiba-tiba saja memelototi Lindong dan berteriak dengan keras, anak muda, siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam masalah istana kegelapanku? Jika kau adalah orang yang cukup bijak, segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka kau akan mendapatkan masalah. Wanita muda yang ada di belakang Lindong, dia pun kemudian memohon, Penatua, tolong selamatkan kakak senior Chen Gui. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum dan dia mengatakan, santai saja, Chen Gui itu adalah temanku dan aku secara alami juga akan menyelamatkannya. Mendengar hal ini, wanita muda yang ada di belakang Lindong pun menghela nafas dengan lega meskipun dia menyadari betapa sulitnya menyelamatkan Chen Gui dari orang-orang tua itu. Namun wanita muda ini tidak punya pilihan selain mencari bantuan dalam keadaan kritis seperti ini. Sementara cahaya dingin dengan niat membunuh yang besar langsung melonjak pada kelompok yang ada di depan Lindong, yang kemudian salah satu dari mereka pun berteriak, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, bunuh dia. Setelah mendengar teriakan ini, para anak buahnya pun bergegas maju dengan cepat. Mereka menghunuskan pedang dan akan melakukan serangan pada Lindong. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya pedang yang cukup tajam ini telah keluar dari dalam kabut hitam yang ada di belakang Lindong. Dalam waktu yang cukup singkat, lusinan sosok yang akan menyerang Lindong tiba-tiba saja menegang leher mereka. Kali ini telah muncul beberapa garis darah yang cukup samar. Pada akhirnya, mereka semua pun terjatuh ke tanah. Pergantian peristiwa ini terjadi dalam sekejap saja, dan hal itu membuat wanita muda yang ada di belakang Lindong hanya bisa menghela nafas, dan dia juga cukup tercengang karena melihat para ahli dari istana kegelapan dihabisi begitu mudah. Karena yang menghabisi orang-orang itu adalah Ling Qingsu. Tidak lama kemudian, sosok dari Ling Qingsu pun perlahan berjalan keluar dari dalam kabut tebal, dan dia memegang pedang panjangnya sambil berdiri di samping Lindong. Sementara Lindong melihat pada gadis muda yang ada di belakangnya yang hingga detik ini masih tercengang. Sambil tersenyum, Lindong bertanya, gadis kecil, siapa namamu? Gadis itu pun melihat pada Lindong dan juga Ling Qingsu dengan cukup ketakutan dan juga penuh keheranan, yang akhirnya dia mengatakan, Penatua, kakak peri, namaku adalah Musa. Mendengar hal ini, Lindong pun segera tersenyum lalu dia mengatakan, perkenalkan, aku adalah Lindong dan dia adalah Ling Qingsu. Bisakah kau memimpin kami untuk menuju tempat kakak seniormu Chen Gui supaya kami segera bisa menyelamatkannya? Mendengar hal ini, sebuah kegembiraan pun melonjak dalam tatapan mata Musa. Dia sedikit ragu-ragu sejenak, yang kemudian dia mengatakan, tapi Penatua Lindong. Lindong hanya melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, jangan panggil aku Penatua, panggil saja aku kakak Lindong. Raut wajah Musa sedikit terlihat pucat, yang kemudian dia mengatakan, kakak Lindong, sebenarnya yang dikirim untuk menangkap senior Chen Gui adalah dua tetua dari istana kegelapan, dan mereka berdua adalah seorang praktisi yang cukup kuat yang telah berada di tahap samsara. Selain itu, mereka juga membawa kekuatan rahasia dari istana kegelapan yang berada di bawah naungan mereka. Lindong pun sedikit terkejut lalu dia mengatakan, hah? Dua orang tahap samsara? Ternyata istana kegelapan ini memang layak menjadi faksi penguasa di wilayah Suan Utara. Kekuatan seperti itu memang cukup besar dari banyaknya sekte super yang ada di wilayah Suan Utara ini. Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong, dia pun dengan lembut mengatakan, istana kegelapan itu memang memiliki fondasi yang cukup kuat, dan itu telah ada jauh lebih lama daripada sekte super biasa.
Guruku pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar ada monster tua di tahap reinkarnasi di dalam istana kegelapan ini. Mendengar kata-kata dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, mereka memang memiliki beberapa kekuatan. Monster tua di tahap reinkarnasi. Tidak heran jika istana kegelapan ini bisa menjulang di wilayah Swan Utara tanpa terjatuh. Detik berikutnya Lindong pun mengerutkan keningnya dan dia sekali lagi bertanya pada Musa. Tapi Musa, bukankah Chen Gui itu juga merupakan anggota dari istana kegelapanmu? Kenapa mereka memburunya? Mungkinkah dia telah mengkhianati istana dan kemudian melarikan diri? Mendengar ucapan dari Lindong, Musa hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, bagaimana mungkin kakak senior Chen Gui itu adalah orang yang sangat setia pada istana kegelapan kita, dan dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Namun istana kegelapan saat ini terlalu kacau karena pimpinan dari istana kegelapan sendiri telah diambil alih, dan pemimpin baru kita otoritasnya masih tidak stabil dan banyak hal telah terjadi secara diam-diam. Lindong pada akhirnya mengerti setelah mendengarkan ucapan dari Musa, yang kemudian Lindong pun mengatakan, oh, jadi ada perselisihan internal ya. Namun Lindong masih tetap tenang selama Jintan tidak ikut terlibat di dalam masalah ini. Tidak lama kemudian Lindong pun berbalik. Dia mulai berjalan ke arah depan dengan santai. Lindong pun melontarkan pertanyaan pada Musa, memangnya siapa kepala istanamu yang baru? Mendengar hal ini, Musa pun segera menjawabnya, kepala istana kita yang baru adalah Nona Jintan. Langkah kaki dari Lindong tiba-tiba saja berhenti, sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong juga cukup terkejut. Setelah itu, Lindong pun secara perlahan berbalik. Dia menatap Musa dengan tatapan mata yang melotot, dan Lindong sekali lagi berkata, siapa? Siapa yang kau katakan tadi? Musa menatap Lindong dengan ketidakyakinan, lalu dia sekali lagi mengatakan, Nona Jintan. Mendengar hal ini wajah Lindong pun berkedut, dan bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Tatapan mata dari Lindong kini telah berbinar. Yang kemudian Lindong pun berkata, bagaimana bisa Jintan menjadi penguasa dari istana kegelapan? Melihat ekspresi di raut wajah Lindong, Musa pun cukup ketakutan dan dia buru-buru mengambil 2 langkah mundur. Setelah itu, Musa pun mengatakan, tahun lalu kepala istana sebelumnya telah gagal menerobos ke tahap reinkarnasi dan dia telah mati. Sebelum dia meninggal, dia telah memberikan warisannya dan juga batu simbol kegelapan kepada Nona Jintan. Secara alami, Nona Jintan akan menjadi penguasa dari istana kegelapan kita. Mendengar hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah-ubah. Karena ini adalah sesuatu yang melebihi harapan Lindong. Bagaimana mungkin adik kecilnya itu menjadi penguasa dari istana kegelapan? Kemampuan apa yang Jintan miliki untuk bisa menjadi pimpinan dari sebuah faksi yang besar? Selama ini yang Lindong tahu, Jintan adalah seorang gadis yang bisanya membuat masalah. Sementara Musa menatap Lindong, kemudian dia bertanya dengan hati-hati, kakak Lindong, apakah kau mengenal kepala istana kita yang baru? Ditanya seperti itu, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengatakan, dia adalah adik perempuanku. Apakah menurutmu aku tidak mengenalnya? Mendengar ucapan dari Lindong, Musa pun sangat tercengang. Lalu dia mengatakan, adikmu? Segera setelah itu, ekspresi dalam tatapan mata Musa sedikit berubah menjadi cukup aneh. Jelas dia tidak percaya dengan ucapan dari Lindong. Lagi pula, selama ini Musa belum pernah mendengar tentang masa lalu dari Jintan. Namun Lindong segera melambaikan tangannya dan dia mengatakan, lupakan dulu hal ini. Ayo kita pergi dan selamatkan kakak seniormu Chen Gui. Karena menurut Lindong, posisi dari Chen Gui di dalam istana kegelapan seharusnya lebih tinggi daripada Musa ini. Dan kemungkinan Lindong akan bisa mendapatkan penjelasan yang cukup detail dari seorang Chen Gui. Musa buru-buru menganggukkan kepalanya. Terlepas dari apa situasinya, memang pertama-tama mereka harus bisa menyelamatkan kakak senior Chen Gui. Karena itu, Musa buru-buru membalut lukanya dan dia dengan cepat mengikuti Lindong di belakangnya. Cerita kemudian berpindah ke sepetak tanah kosong di dalam hutan. Di sisi lain dari tempat ini dan di tempat itu ada kabut tebal serta banyak api unggun. Dari kejauhan terlihat banyak sosok yang ada di pohon besar sekitar api unggun ini.
Tatapan mata mereka terlihat sangat tajam ketika memindai seluruh area itu. Sementara puluhan sosok telah diikat dan terlihat cukup sengsara. Di tengah-tengah tanah yang kosong ini, tubuh mereka semuanya berlumuran darah. Jelas mereka telah kalah di dalam pertarungan yang cukup sengit. Sementara ada salah satu sosok yang cukup familiar diikat dengan rantai hitam di depan banyaknya kelompok ini. Bahkan rantai hitam itu sampai menembus bahunya dan darah pun mengalir di bahu yang tertembus rantai ini. Namun sosok yang terikat rantai hitam hingga detik ini hanya bisa terdiam ketika dihadapkan dengan rasa sakit seperti itu. Hanya keringat dingin yang terus menetes dari dahinya. Tidak lama kemudian terlihatlah dua orang pria berjubah hitam menatap pria yang terikat rantai. Yang kemudian dua pria ini pun mengatakan, "Chen Gui, aku tidak ingin mempersulitmu karena kau adalah seorang jenius dari istana kegelapan kita. Dan aku tidak akan membunuhmu selama kamu kembali bersamaku." Yang kemudian mengatakan bahwa gadis kecil itu secara diam-diam menggunakan beberapa cara curang untuk menyakiti kepala istana sebelumnya. Dan dia telah merebut batu simbol kegelapan. Jika kau bersedia melakukan hal ini, aku akan mengizinkanmu untuk menjadi pimpinan dari pasukan rahasia dari istana kegelapan. Bagaimana? Apakah kau setuju? Pria yang terikat rantai yang merupakan Chen Gui, dia pun langsung meludah. "Cuy, kau pasti sedang bermimpi jika kau ingin diriku memfitnah kepala istana yang baru." Salah seorang dari dua pria ini pun kemudian kembali mengatakan, "Dia hanyalah seorang gadis kecil, namun dia masih berharap untuk bisa menjadi penguasa istana dari istana kegelapan kita. Aku pikir kaulah yang sedang bermimpi." Gadis kecil itu juga ingin menghapus subjek lama seperti kita saat dia mencapai posisinya, dan dia memang pantas mendapatkan nasib seperti itu. Mendengar hal ini, Chen Gui hanya bisa mengatupkan giginya lalu dia mengatakan, "Jika bukan karena kalian semua menolak untuk menerima kepala istana yang baru dan diam-diam berusaha untuk memecah istana kegelapan, apakah kepala istana yang baru akan mengincarmu?" Salah satu tetua kemudian mengatakan, "Bukan karena kami menolak untuk menerimanya, namun dalam hal pengalaman dan juga kemampuan, posisi penguasa istana dari istana kegelapan bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk seorang gadis kecil sepertinya yang bahkan tidak diketahui asal-usulnya." Mendengar hal ini, Chen Gui hanya bisa tertawa dingin lalu mengatakan, "Ini adalah perintah dari kepala istana sebelumnya sebelum dia meninggal. Dan kalian, orang yang tidak memiliki kemampuan apapun, namun kalian masih berani membuat masalah di tempat ini." Salah satu tetua dengan tatapan mata yang tajam dia mengatakan, "Perintah dari kepala istana sebelumnya. Saat itu, hanya ada gadis kecil ini yang berada di sisi dari kepala istana. Dia bisa mengatakan apapun yang dia suka tentang permintaan dari kepala istana. Chen Gui, dari kelihatannya, kamu memang tidak berencana untuk bekerja sama dengan kita." Mendengar kata-kata ini yang dilakukan oleh Chen Gui, hanya menatap dua orang tua itu dengan penuh ejekan. Sebelum akhirnya, Chen Gui pun diam saja. Sementara keinginan membunuh yang besar kini telah terlintas dalam tatapan mata kedua tetua. Yang kemudian dia kembali mengatakan, "Sepertinya berbicara dengan baik padamu tidak berhasil. Karena kau memiliki pilihan seperti itu, jangan salahkan kami jika menggunakan tindakan yang lebih keras." Setelah mengatakan hal ini, salah satu tetua itu mengumpalkan tangannya dan kekuatan Yuan yang agung pun telah berkumpul. Hal ini berubah menjadi pedang energi Yuan. Dia melambaikan lengan baju yang kemudian pedang itu pun melesat dengan cepat akan menabrak tubuh dari Chen Gui. Melihat serangan seperti ini, Chen Gui hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dia sudah bersiap untuk menghadapi kematian. Namun tiba-tiba saja sebuah suara tertawa terdengar dari arah kabut tebal di belakang sana. Aku benar-benar bertemu dengan orang-orang tua yang tidak tahu malu kemanapun diriku pergi." Suara ini pun mengejutkan banyak orang yang ada di tempat ini. Bahkan kedua tetua dari istana kegelapan, mereka berteriak dengan keras, "Siapa kau?" Tatapan mata dari tetua itu melihat tajam ke arah kabut tebal yang tidak jauh dari tempat mereka.
Tidak lama kemudian, tiga sosok pun secara perlahan berjalan keluar dari dalam kabut tebal. Karena itu, adalah Lindong, Musa, dan juga Ling Qingsu. Tatapan mata Lindong menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian berhenti ketika melihat pada Chen Gui sambil mengatakan, "Saudara Chen Gui, aku percaya bahwa kamu baik-baik saja. Sejak terakhir kali kita bertemu." Chen Gui cukup tercengang ketika dirinya melihat Lindong. Ekspresi di raut wajahnya berubah-ubah, yang kemudian Chen Gui berteriak, sebenarnya kau adalah Lindong, cepat pergi dari sini." Sementara kedua tetua dari Istana Kegelapan pun tertawa dengan cukup aneh, sambil mengatakan, pergi, mereka tidak akan pergi dengan mudah dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tetua ini pun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba keinginan membunuh yang sangat besar terlintas dalam tatapan matanya, yang kemudian dia berkata, "Bunuh mereka semua." Detik berikutnya, banyak sosok tiba-tiba melesat dengan sangat cepat, disertai dengan kekuatan Yuan yang agung. Semuanya mulai menuju ke arah Lindong dari segala arah. Sementara ekspresi Lindong sendiri masih acuh tidak acuh ketika dirinya melihat serangan ini, dan Lindong benar-benar mengabaikan mereka semua. Detik berikutnya, Lindong pun mulai melangkahkan kakinya untuk menuju ke arah dua tetua dari Istana Kegelapan. Sementara orang-orang yang akan memberikan serangan pada Lindong, tubuh mereka semuanya tiba-tiba saja membeku. Hal ini membuat Chen Gui dan juga seluruh orang yang ada di tempat ini terlihat cukup terkejut, karena orang-orang yang akan melakukan serangan pada Lindong, mereka adalah para ahli dari pasukan rahasia. Namun tubuh mereka bisa berhenti dengan mudah, seolah-olah telah diremas oleh tangan yang tidak terlihat. Dan akhirnya tubuh mereka semuanya kini telah hancur menjadi kabut darah. Sementara Lindong saat ini sudah berada di hadapan dua tetua dari Istana Kegelapan. Lindong kemudian tersenyum ke arah dua tetua ini sambil mengatakan, "Kau bilang tadi gadis kecil, apakah saudara perempuanku adalah seorang yang bisa disentuh dengan mudah oleh kentut tua seperti kalian?" Kedua tetua dari Istana Kegelapan melihat Lindong dengan penuh keheranan. Sementara mereka juga terlihat ketakutan ketika melihat kabut darah dari pasukannya yang telah dihancurkan. Detik berikutnya, mereka bisa melihat senyuman Lindong yang terlihat seperti iblis. Dan hal ini menimbulkan rasa dingin di dalam hati mereka segera melonjak. Namun keterkejutan di wajah dua tetua itu pun hanya berlangsung untuk sesaat. Dan tiba-tiba saja mereka berdua mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan, disertai dengan niat membunuh yang besar, yang kemudian melakukan serangan dengan kejam ke arah Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ketika melihat serangan dari dua tetua itu. Lindong pun tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan serangan balik. Namun, tiba-tiba saja tubuh dari kedua tetua itu pun kini telah menegang saat serangannya akan mengenai tubuh Lindong. Kekuatan Yuan yang ada di tubuh mereka pun berputar dengan kuat, dan dalam sekejap saja tubuh dua tetua itu pun membeku. Sementara sebuah kengerian kini telah muncul dalam tatapan mata mereka. Hal ini karena sebenarnya dua tetua dari Istana Kegelapan telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka menghadapi situasi seperti ini. Kedua tetua yang cukup ketakutan, tanpa sadar mereka pun berkata, siapa kau sebenarnya?" Sementara salah satu tetua, dia segera mengatakan, "Teman muda, kita berdua dari Istana Kegelapan. Jika kau bersedia melepaskan kita, maka kita akan meminta maaf jika kita telah menyinggung dirimu dengan cara apapun. Dan Istana Kegelapan kita juga akan menjadi temanmu. Kau hanya perlu memberitahu kita jika ada masalah yang bisa kami bantu." Ketika melihat adegan ini, Musa dan juga Chen Gui serta yang lainnya, mereka sangat tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kelompok dari Chen Gui tanpa sadar menghirup nafas dalam-dalam sambil melihat ke arah Lindong. Mereka cukup tahu bahwa kedua tetua yang ada di tempat ini adalah para ahli top dari Istana Kegelapan mereka. Namun di hadapan Lindong, dua tetua ini benar-benar terlihat tampak lemah. Sementara Chen Gui sendiri
jelas orang yang paling terkejut di antara banyaknya orang yang hadir di tempat ini. Di masa lalu, dia telah bertemu dengan Lindong. Sementara saat itu, kekuatan Lindong sendiri bahkan tidak lebih tinggi dari seorang Chen Kui. Namun sekarang, hanya dalam waktu 3 tahun, sebenarnya kekuatan dari Lindong telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sementara Lindong tersenyum ke arah dua tetua dari Istana Kegelapan, lalu dia bertanya, "Gadis kecil yang telah kau sebutkan tadi adalah Jintan, bukan?" Ekspresi dua tetua itu segera berubah setelah mendengar kata ini. Mereka pun segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian bertanya, "Mungkinkah Tuan memiliki dendam dengan Jintan?" Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Bukankah aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya? Jintan adalah adik perempuanku dan aku adalah kakak laki-lakinya." Mendengar hal itu, tatapan mata kedua tetua segera menyusut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jintan yang selama ini tampak menyendiri, dia benar-benar memiliki kakak yang cukup menakutkan. Selain itu, mereka adalah orang yang cukup malang karena telah membuat masalah dengan Jintan. Salah satu tetua kemudian tertawa sambil mengatakan, "Oh, jadi kau adalah kakak dari kepala istana yang baru. Kita sebenarnya adalah keluarga. Hari ini, pengkhianat Chen Kui ini telah berencana mengkhianati Istana Kegelapan kita. Dan kita berdua datang ke tempat ini untuk menangkapnya atas perintah dari kepala istana yang baru." Lindong hanya bisa tersenyum. Sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, "Oh, jadi seperti itu yang terjadi ya." Sebuah rasa dingin telah menyelimuti hati dua tetua ketika mereka melihat senyuman dari Lindong. Bagaimanapun juga, dua tetua ini adalah individu yang cukup berpengalaman dan mereka juga licik. Oleh karenanya, mereka bisa merasakan bahaya besar dari senyuman Lindong itu. Tiba-tiba saja, dua tetua ini pun berteriak, dan energi Yuan yang perkasa kini telah keluar dari dalam tubuh mereka. Hal ini membuat mereka bisa lolos dari penahanan Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kedua tetua itu pun melarikan diri. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang telah melesat dengan cepat ke dua arah yang berbeda. Melihat hal ini, sebuah kecemasan muncul di raut wajah dari Chen Kui. Namun dia juga kembali menjadi tenang ketika melihat ekspresi dari Lindong yang masih acuh tidak acuh. Meskipun Chen Kui dan juga Lindong tidak terlalu dekat, namun Chen Kui sangat memahami metode apa saja yang telah dilakukan oleh Lindong ketika mereka berada di wilayah iblis yang unik. Lindong bukanlah orang yang akan membiarkan sebuah masalah melarikan diri begitu saja. Pemikiran dari Chen Kui ini sesuai dengan harapan. Hingga detik ini, Lindong masih tetap tenang melihat kedua tetua itu kabur menuju kabut tebal. Sebelum akhirnya Lindong mengulurkan tangannya dan dia melakukan genggaman yang cukup tipis. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya hitam dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Ketika Lindong melakukan genggaman tangan itu, Chen Kui dan juga semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat bahwa sebuah lubang hitam telah muncul di hadapan dua tetua dari Istana Kegelapan. Detik berikutnya, kekuatan pelahap yang cukup mengerikan dipancarkan dari dua lubang hitam, dan hal itu segera menelan dua tetua secara bersamaan. Pada akhirnya, peng, 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 suara gemetaran pun terus dipancarkan dari dalam lubang hitam, seolah dua tetua dari Istana Kegelapan mereka dengan panik berjuang untuk bisa melarikan diri. Namun perjuangan seperti ini tidak berlangsung lama. Sebelum akhirnya perjuangan itu pun menghilang di dalam lubang hitam yang masih berputar dengan cepat. Detik berikutnya, Lindong pun melambaikan tangannya dan lubang hitam kini telah menghilang bersama dengan dua tetua dari Istana Kegelapan yang berada di tahap samsara. Tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Baik Chen Kui, Musa, dan juga orang-orangnya, mereka benar-benar tercengang ketika menyaksikan adegan itu. Kedua tetua yang berada di tahap samsara, sebenarnya mereka mati dengan mudah di tangan seorang Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tertawa ketika melihat semua orang tercengang, yang kemudian dia menjentikan jarinya dan memutuskan rantai hitam yang telah mengikat tubuh Chen Kui.
Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Saudara Chen Kui, apakah kau baik-baik saja?" Melihat Chen Kui telah dibebaskan, Musa pun buru-buru berlari ke arah Chen Kui dan dia kali ini telah menangis ketika melihat luka yang ada di tubuh Chen Kui. Hal itu dilakukan oleh Musa sambil mengatakan, "Kakak Chen Kui, kau baik-baik saja bukan?" Sementara Chen Kui, dia pun menghibur dirinya sendiri. Setelah itu Chen Kui berusaha berdiri dengan susah payah. Dia lalu menangkupkan kedua tangan ke arah Lindong. Dengan ekspresi yang cukup rumit, Chen Kui mengatakan, "Saudara Lindong, akhirnya kita bertemu lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menjadi sangat kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Kenapa Chen Kui mengatakan hal ini? Karena sebenarnya Chen Kui itu bisa dianggap sebagai individu yang cukup berbakat. Jika tidak, di masa lalu dia tidak akan pernah bisa masuk dalam daftar pencarian sekte di wilayah Swan Timur. Namun hingga detik ini, kekuatan Chen Kui sendiri hanya berada di tahap kematian mendalam. Setelah melakukan pelatihan selama 3 tahun, sejujurnya kecepatan ini memang tidak buruk. Namun jika dibandingkan dengan Lindong, itu adalah sesuatu yang benar-benar kurang. Sementara Musa yang ada di samping Chen Kui, dia pun buru-buru berkata, "Kakak Chen Kui, apakah kamu benar-benar mengenal kakak Lindong?" Mendapat pertanyaan seperti ini dari Musa, sebuah kegembiraan pun muncul dalam tatapan mata Chen Kui ketika dia melihat ke arah Lindong sambil tertawa yang kemudian mengatakan, "Saudara Lindong ini adalah kakak dari kepala istana yang baru. Pada akhirnya, kepala istana kita bisa diselamatkan." Lindong pun mengernyitkan dahinya lalu dia bertanya, "Saudara Chen Kui, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Jintan bisa menjadi penguasa dari istana kegelapan?" Mendengar ucapan dari Lindong itu, Chen Kui hanya bisa tertawa pahit. Sebelum akhirnya dia terdiam sejenak lalu mengatakan, "Saudara Lindong, apakah kau masih ingat kejadian 3 tahun yang lalu? Saat itu, Nona Jintan harus melihatmu dipaksa pergi oleh 3 kepala gerbang Yuan. Dan dia tidak tahu apakah dirimu akan masih bisa dalam kondisi hidup atau mati. Hal ini membuat Nona Jintan menjadi sangat marah. Dia pada akhirnya ingin bertarung habis-habisan dengan 3 kepala gerbang Yuan. Namun untungnya, guru segera muncul dan menyelamatkan Nona Jintan. Dan selanjutnya, Nona Jintan tampak telah berubah setelah kembali ke istana kegelapan. Dia menjadi orang yang cukup murung dan tidak aktif seperti sebelumnya. Dia benar-benar menjadi orang yang pendiam dan bahkan terlalu sering melamun. Namun pada akhirnya, Nona Jintan mengambil inisiatif. Dia meminta pada guru untuk memasuki aula penghakiman kegelapan. Mendengar hal ini, alis dari Lindong pun terangkat. Lalu dia bertanya, "Hah? Aula penghakiman kegelapan? Tempat apa itu?" Chen Kui pun buru-buru mengungkapkan ekspresi cukup pahit. Lalu dia secara perlahan memberikan penjelasan pada Lindong. Tempat itu adalah otoritas terbesar dari istana kegelapan. Tapi di sana juga merupakan tempat yang paling kejam. Karena istana kegelapan kita telah memimpin wilayah Swan Utara, tentu saja ada banyak faksi yang telah menentang kita. Dan aula penghakiman kegelapan ini adalah tempat bagi para pemberontak untuk dihukum. Tempat itu benar-benar tidak memiliki belas kasihan dan hanya ada darah. Mendengar ucapan dari Chen Kui itu, Lindong pun cukup terkejut. Dan dia benar-benar cukup marah karena adik kecilnya harus memasuki tempat yang sangat berbahaya seperti itu. Lindong merasa tidak terima. Adik kecilnya memasuki aula penghakiman kegelapan dan membasuh tangannya dengan darah. Hal ini benar-benar membuat Lindong merasa sakit hati dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun perjalanan kultivasi dari Lindong selama ini juga telah dibangun di atas darah dan api, namun hal itu masih lebih baik jika Lindong saja yang berlumuran darah daripada dirinya harus melihat adik kecilnya yang selama ini selalu bersembunyi di belakang Lindong harus menjadi orang yang terjun ke dalam bahaya. Usaha keras yang dilakukan Lindong selama ini dengan berbagai situasi hidup dan mati hanyalah dengan alasan yang cukup sederhana. Dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Namun Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa adik kecilnya juga akan menempuh jalan yang sama dengan dirinya.
Hal ini membuat Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat. Lalu dia mengatakan, "Bocah itu, dia benar-benar minta untuk dipukul." Sambil melihat Lindong, Chen Gui hanya bisa tersenyum dengan pahit. Karena Chen Gui juga bisa merasakan apa yang dirasakan Lindong saat ini. Sambil terus menatap Lindong yang ekspresi wajahnya telah berubah menjadi cukup rumit, Chen Gui tiba-tiba saja mengatakan, "Sebelumnya aku pernah bertanya pada Nona Jintan, dan dia berkata bahwa selama dia bisa memusnahkan gerbang Yuan, maka dia tidak peduli akan menjadi seperti apa." Saudara Lindong, alasan kenapa Nona Jintan melakukan hal ini semuanya adalah demi bisa membalaskan dendammu. Mendengar ucapan dari Chen Gui, kemarahan di raut wajah Lindong dalam sekejap saja menghilang. Dia dengan cepat menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, Lindong pun berkata dengan suara yang cukup serak, "Gadis bodoh ini, apakah dia benar-benar tidak percaya dengan kakaknya sendiri untuk mengatasi semua masalah ini?" Lindong terdiam untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya dia melambaikan tangan lalu mengatakan, "Bagaimana situasi saat ini di istana kegelapanmu?" Chen Gui pun segera menjelaskan, "Nona Jintan telah menghabiskan waktu 2 tahun menjadi hakim kepala di aula penghakiman kegelapan. Dengan demikian, dia telah mendapatkan kendali atas kekuatan terbesar di dalam istana kegelapan ini. Kemudian, pada saat itu guru telah gagal ketika menerobos ke tahap reinkarnasi. Di saat-saat terakhirnya, guru telah memberikan seluruh warisannya dan juga batu simbol kegelapan kepada Nona Jintan. Dia juga telah menganugerahkan posisi sebagai penguasa istana yang baru dari istana kegelapan ini pada Nona Jintan. Namun istana kegelapan itu adalah tempat yang terlalu besar. Meskipun Nona Jintan telah meningkat pesat dalam waktu 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan dalam hal pengalaman jika dibandingkan dengan para tetua. Oleh karena itu, beberapa tetua secara diam-diam tidak menerima hal ini, dan mereka semuanya bergabung untuk menyingkirkan Nona Jintan. Namun Nona Jintan adalah orang yang berbeda dari masa lalu. Dia saat ini memiliki kekuatan yang besar. Oleh karenanya, Nona Jintan terus bertarung melawan para tetua yang telah menentangnya di istana kegelapan. Mendengar penjelasan dari Chen Gui itu, ekspresi raut wajah Lindong segera berubah-ubah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana adik kecilnya bisa bertarung melawan para orang tua yang cukup kuat dan licik. Dari cerita ini saja, Lindong mengetahui berapa banyak kesulitan yang telah dialami oleh Jintan. Selanjutnya Chen Gui kembali menjelaskan, Nona Jintan itu bukan orang yang penurut. Pada awalnya, dia memang terlihat cukup lemah dan juga tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, hal itu dilakukan oleh Nona Jintan untuk menyerap seluruh warisan yang telah ditinggalkan oleh guru. Terlebih lagi, Nona Jintan saat ini juga secara diam-diam bisa mendapatkan kendali penuh atas batu simbol kegelapan. Setelah itu, Nona Jintan pun mulai melakukan pembalasan. Para tetua yang melakukan pemberontakan dengan dirinya telah menderita banyak kerugian besar, dan mereka benar-benar dihancurkan 2 bulan yang lalu. Namun, ketika Nona Jintan hendak menstabilkan situasi dari istana kegelapan ini, para tetua ini masih tidak menyerah, dan mereka berhasil mengundang 2 tetua agung dari istana kegelapan. Mereka berdua adalah seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Dengan adanya 2 tetua agung yang turun secara pribadi, situasi di istana kegelapan ini sekali lagi berbalik. Selain aula penghakiman kegelapan yang telah dikendalikan oleh Nona Jintan, sebagian besar telah melakukan perlawanan, dan kita semua yang berdiri di belakang Nona Jintan juga secara diam-diam akan disingkirkan. Jika tebakanku benar, mereka para tetua sebenarnya berencana untuk memaksa Nona Jintan menyerahkan posisi sebagai kepala istana dan juga batu simbol kegelapan di dalam upacara keagamaan yang akan dilakukan 3 hari lagi, dan Nona Jintan tidak akan pernah memiliki jalan keluar lagi. Mendengar hal ini, raut wajah Lindong pun berubah. Detik berikutnya, dia menutup matanya yang kemudian melambaikan tangan ke arah Chen Gui sambil mengatakan, "Saudara Chen Gui, bawa aku ke istana kegelapan." Terlepas dari betapa aku tidak suka jika adikku melakukan hal-hal seperti ini, namun dia tetap saja adikku. Siapapun yang ingin menggertak adik perempuanku, maka mereka harus kubantai.
Saat ini kelompok Lindong melewati puluhan ribu gunung yang begitu besar dan luas. Bahkan dengan adanya Chen Gui yang akrab dengan medan ini, mereka masih membutuhkan waktu 2 hari sebelum akhirnya bisa meninggalkan pegunungan yang luas dan besar itu. Sementara di area luar, dari puluhan ribu gunung yang besar, Lindong bisa melihat banyak pegunungan yang juga tidak tersentuh. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong menarik nafas dalam-dalam. Sebelum akhirnya, dia menggunakan energi Yuannya untuk membuat sebuah segel spasial di area ini. Dengan melakukan hal ini, jika di masa depan nanti Lindong ingin kembali ke tempat ini, maka dia bisa menggunakan segel spasial yang telah dia tinggalkan untuk langsung merobek ruang dimensi yang kemudian datang ke tempat ini. Hal itu akan jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Tatapan mata Chen Gui melihat kejauhan sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara yang cukup khawatir. Saudara Lindong, kita baru saja mencapai tepi dari wilayah Xuan Utara. Sementara markas Istana Kegelapan terletak di kota kegelapan, dan hal itu berada di tengah-tengah wilayah Xuan Utara ini. Untuk bisa mencapai tempat itu, kemungkinan kita membutuhkan waktu beberapa hari. Dan aku cukup ragu apakah kita akan bisa mencapai tempat itu dengan tepat waktu sebelum upacara pemujaannya dimulai. Mendengar ucapan dari Chen Gui, Lindong hanya bisa tersenyum tipis, yang kemudian dia mengatakan, 1 hari saja sudah cukup, karena tempat ini berbeda dengan pegunungan besar sebelumnya. Di sini sama sekali tidak ada kabut Yuan, dan Lindong secara alami bisa melepaskan kecepatan penuhnya untuk mencapai kota kegelapan hanya dalam waktu 1 hari. Mendengar kata-kata itu dari Lindong, Chen Gui hanya bisa menarik nafas lega, yang kemudian dia mengatakan, kalau begitu kita harus segera bergegas, karena kepala istana Jintan dia telah diisolasi oleh beberapa tetua. Sementara itu, mereka yang setia pada Nona Jintan secara diam-diam telah disingkirkan dan juga diusir dari kota. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk memasuki kota kegelapan melalui berbagai cara. Jelas pada saat ini, para tetua itu memang berencana untuk memaksa Nona Jintan melepaskan posisinya selama upacara pemujaan. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia merenung sejenak sebelum akhirnya Lindong mengatakan, Saudara Chen Gui, apakah 2 monster tua yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi ini adalah yang terkuat di Istana Kegelapan? Chen Gui merenung sejenak, yang kemudian dia sambil menggelengkan kepalanya mengatakan, menurut apa yang ku tahu, kedua tetua itu memang penguasa yang paling senior di dalam Istana Kegelapan. Namun, kau juga seharusnya mengetahui bahwa Istana Kegelapan kita itu memiliki fondasi yang cukup mendalam, dan hal itu telah ada selama ribuan tahun. Oleh karenanya, bahkan aku sendiri tidak yakin apakah masih ada monster tua yang tersembunyi di dalam Istana Kegelapan. Sementara Ling Qingzu yang ada di samping Lindong, dia pun langsung mengatakan, Istana Kegelapan itu bukanlah sekte yang biasa. Bahkan Istana Kemurnian tertinggi 9 surgaku saja memiliki sejarah yang cukup panjang, dan aku telah mendapatkan beberapa informasi mengenai Istana Kegelapan dari tulisan-tulisan kuno. Pendiri Istana Kegelapan ini seharusnya adalah pemilik kedua dari batu simbol kegelapan. Terlebih lagi, batu simbol kegelapan itu berbeda dengan batu simbol yang lainnya, karena batu simbol yang lainnya telah tersebar di seluruh dunia ketika pemilik mereka sebelumnya tertidur, dan selanjutnya batu-batu simbol ini diperoleh oleh orang lain. Namun, hal itu benar-benar berbeda dengan batu simbol kegelapan. Sejak batu simbol kegelapan berada di tangan generasi kedua, dia kemudian mendirikan Istana Kegelapan ini, dan batu simbol kegelapan selalu berada di dalam Istana Kegelapan itu sendiri, karena ini merupakan pusaka yang telah diwariskan hingga detik ini. Mendengar kata-kata dari Ling Qingzu, semburat kejutan muncul di raut wajah Lindong, karena Lindong juga memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang batu simbol. Batu simbol adalah benda suci yang bisa menarik banyak ahli, dan bukan tugas yang mudah untuk bisa mempertahankan batu simbol itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Kaisar Petir. Setelah dia memiliki batu simbol petir, akhirnya dia menjadi sasaran kaum Yimo, dan hal itu pada akhirnya menghancurkan istana dari Kaisar Petir sendiri. Jika bukan karena dia memiliki teknik yang cukup kuat serta mampu menyegel Raja Yimo dan menciptakan dunia petir untuk bisa menyembunyikan batu simbol petir, kemungkinan batu simbol petir itu akan tersebar dan diperoleh oleh orang lain. Mengetahui hal ini saja, Lindong pun sangat sadar bahwa tugas yang sulit bagi Istana Kegelapan
untuk terus bisa mewariskan batu simbol kegelapannya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Hal ini juga telah menunjukkan betapa kuatnya istana kegelapan. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Sambil melirik ke arah Lindong, Ling Qingsu pun kembali mengatakan, "Jika aku tidak salah, dari generasi kedua, batu simbol kegelapan itu sendiri telah diturunkan 5 kali, dan Jintan seharusnya adalah pemilik ke-6 dari batu simbol kegelapan ini. Karena istana kegelapan mampu menyimpan batu simbol kegelapannya selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki banyak teknik rahasia, dan sepertinya Jintan saat ini belum menguasai teknik itu. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi para tetua berani memaksa Jintan untuk melepaskan posisinya. Lindong, oleh karena itu kita saat ini tidak boleh lengah." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong memfokuskan matanya dan dia menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, wilayah Suan Utara ini hampir seluas wilayah Suan Timur, namun istana kegelapan di tempat ini adalah penguasa sejati. Tidak ada faksi lain yang bisa mengancam istana kegelapan. Dan hal ini benar-benar berbeda dari wilayah Suan Timur. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan dari istana kegelapan memang sangat menakutkan karena bisa menjadi penguasa sejati dan satu-satunya di tempat ini. Mengetahui hal ini, Lindong malah tersenyum, lalu dia mengatakan, "Meskipun demikian, aku benar-benar ingin menyaksikan kekuatan dari penguasa wilayah Suan Utara ini." Hal ini dikatakan Lindong dengan tidak takut sama sekali. Karena dengan kekuatannya saat ini, jelas Lindong merupakan seorang elit di dunia. Sebagai seseorang yang telah berada di tahap samsara, yang telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi, serta memiliki kekuatan sebagai Grandmaster simbol tingkat lanjutan yang sebanding dengan tahap reinkarnasi, maka seorang reinkarnasi biasa tidak memiliki peluang untuk bisa melawan Lindong. Dan hanya orang-orang yang telah berada di tahap reinkarnasi yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi yang sebenarnya bisa menandingi kekuatan Lindong saat ini. Selain itu, untuk menemukan para ahli seperti ini di zaman yang sekarang adalah sesuatu yang cukup sulit. Kemungkinan besar hanyalah orang-orang tua yang telah hidup sejak zaman kuno seperti Raja Naga Kingxi yang bisa mengimbangi kekuatan dari Lindong. Chen Kui sekarang diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi tenang dari seorang Lindong. Meskipun Chen Kui hingga detik ini tidak mengetahui pasti seberapa kuatnya seorang Lindong, tapi dari cara Lindong dengan mudah membunuh dua tetua dari istana kegelapan, Chen Kui menyadari bahwa seharusnya Lindong telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karenanya, Chen Kui sangat percaya Lindong adalah satu-satunya yang bisa membantu masalah dari Jintan. Lindong melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Ayo, kita harus bergegas." Setelah mengatakan hal ini, sebuah kekuatan mental dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, dan akhirnya hal itu menyelimuti seluruh orang yang ada di tempat ini. Setelah itu, ruang yang ada di sekitar Lindong kini telah terdistorsi. Detik berikutnya, semua orang telah menghilang secara bersamaan. Dan ketika mereka muncul, jaraknya sudah 50 km di depan sana. Wilayah Suan Utara ini benar-benar berbeda dengan wilayah Suan Timur. Sebagian besar tanah di tempat ini dikelola oleh istana-istana cabang yang didirikan oleh istana kegelapan. Meskipun istana cabang ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kerajaan yang memiliki birokrasi rumit di dalamnya, namun sebenarnya hal itu masih di bawah pengelolaan dari istana kegelapan. Secara alami, seluruh tempat wilayah Suan Utara ini jauh lebih teratur jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Dan tidak heran jika istana kegelapan bisa terus menjadi penguasa di wilayah Suan Utara ini. Meskipun jarak yang harus ditempuh Lindong sangat jauh, namun dengan kekuatan Lindong saat ini yang mampu merobek ruang dimensi, mereka pada akhirnya sampai di pinggiran kota kegelapan pada pagi harinya. Tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan, dan dia saat ini bisa melihat sebuah kota besar yang terletak di tengah-tengah Suan Utara. Di tempat itu sendiri juga ada dinding-dinding raksasa yang berdiri dengan tegak. Seluruh kota ini benar-benar berwarna hitam dan memberikan perasaan yang cukup serius. Sementara langit di atas kota itu ada penghalang cahaya berwarna hitam yang benar-benar besar untuk melindungi seluruh kota.
Di penghalang cahaya ini sendiri juga ada simbol-simbol yang tidak terhitung jumlahnya dengan riak energi yang cukup dahsyat, yang bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya tampak terdistorsi. Pada saat ini Lindong juga bisa melihat lusinan gerbang kota yang benar-benar besar. Di tempat itu sendiri ada banyak orang yang telah mengantri untuk memasuki kota kegelapan ini, dan tidak diragukan bahwa ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat oleh Lindong. Mengingat ukuran dari kota ini sendiri seharusnya bisa menampung puluhan juta orang. Oleh karenanya, kota kegelapan memang layak menjadi markas besar dari istana kegelapan. Hal itu terlihat sangat megah dan tidak mengherankan jika akan terjadi pertarungan sengit di dalam istana kegelapan untuk memperebutkan posisi dari kepala istana itu sendiri. Bagaimanapun juga, seorang penguasa istana kegelapan pada dasarnya adalah penguasa seluruh wilayah Swan Utara. Dengan hanya melambaikan tangannya, maka seorang penguasa itu akan mampu mengendalikan banyak kehidupan orang yang ada di tempat ini. Sambil melihat kerumunan besar yang ada di luar kota, Chen Gui pun mengatakan, upacara pemujaan itu adalah acara besar yang diadakan oleh istana kegelapan kita setiap 3 tahun sekali. Terlepas dari ukurannya, setiap faksi yang berada di wilayah Swan Utara harus datang dan membayar upeti. Jika seseorang tidak datang, maka anggota dari aula penghakiman kegelapan akan mendatangi mereka dan menghukum para faksi-faksi ini. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu mengatakan, sepertinya aula penghakiman kegelapan ini tidak terdengar seperti tempat yang layak. Bagaimana bisa gadis kecil seperti Jintan memilih pergi ke tempat seperti ini daripada pergi bertamasya? Ketika menyadari bahwa Lindong sedang marah, Chen Gui pun buru-buru tersenyum pahit. Namun ketika Chen Gui mengingat bahwa Lindong telah membunuh ratusan murid elit dari gerbang Yuan ketika berada di wilayah iblis yang unik, taktik dari Lindong itu benar-benar cukup mengerikan. Dan saat ini, kemungkinan Lindong juga akan melakukan hal yang sama jika dia mengetahui adiknya sedang dalam bahaya besar. Sambil melihat ke arah Lindong, Chen Gui pun kembali mengatakan, saudara Lindong, karena upacara pemujaan, maka keamanan di kota kegelapan ini pasti akan sangat ketat. Selain itu, Nona Jintan saat ini juga telah ditahan, dan para tetua seharusnya memiliki kendali penuh atas tempat ini. Kemungkinan kita akan segera ketahuan jika kita masuk melalui gerbang kota. Mendengar ucapan dari Chen Gui, Lindong hanya berkata dengan acuh tidak acuh, karena kita tidak bisa masuk dari gerbang kota, maka kita akan langsung merobek formasi penjaga dari kota ini. Mendengar hal itu, Chen Gui tanpa daya menjawabnya. Formasi ini dibentuk oleh penguasa istana pertama dari istana kegelapan kita. Jika kau dengan paksa merobeknya, kemungkinan dirimu akan segera ketahuan oleh orang-orang kuat yang ada di dalam kota. Mendengar ucapan Chen Gui, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu mengatakan, meskipun formasi ini sangat kuat, namun akan menjadi tugas yang cukup sulit bagi mereka untuk bisa menghentikanku. Saudara Chen Gui, kau dan Musa harus mengikutiku masuk ke dalam kota, sementara sisanya harus tinggal di tempat ini. Mendengar hal ini, Chen Gui hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lindong melambaikan lengan bajunya. Detik berikutnya sebuah cahaya perak tiba-tiba saja keluar dari dalam tangan Lindong. Dan kemudian hal ini melilit tubuh Lindong, Chen Gui, Musa, dan juga Ling Qingsu. Segera setelah itu, ruang yang ada di hadapan mereka berempat kini mulai terdistorsi. Sebelum pada akhirnya, mereka berempat menghilang secara tiba-tiba. Chen Gui sekarang merasakan pusing di kepalanya. Namun ketika dia membuka mata, tiba-tiba saja Chen Gui mengetahui bahwa mereka berempat sudah berada di langit, di atas kota kegelapan. Sementara penghalang cahaya berwarna hitam sekarang ada di belakang mereka. Mengetahui hal ini, Chen Gui hanya bisa menarik nafas, lalu mengatakan, sungguh menakjubkan. Sebagai anggota dari istana kegelapan, Chen Gui jelas mengetahui betapa kuatnya formasi ini. Namun, Lindong masih dengan sesuka hatinya keluar masuk formasi ini tanpa diketahui siapapun. Kemampuan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara Lindong yang melihat keterkejutan di raut wajah Chen Gui, dia hanya bisa tersenyum. Meskipun Lindong belum sepenuhnya
menyempurnakan batu simbol spasial. Namun Lindong masih mampu menggunakan sebagian kekuatan darinya. Maka dari itu, tidak sulit untuk melewati formasi di tempat ini. Tatapan mata Chen Gui tiba-tiba saja melihat ke arah kejauhan. Ke arah di tempat itu sendiri, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya kini telah naik ke langit. Dan hal itu tampak seperti kembang api. Ketika melihat hal ini, ekspresi raut wajah Chen Gui berangsur-angsur berubah menjadi cukup serius. Lalu dia mengatakan, upacaranya telah dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menyelamatkan Jintan dari niat buruk para tetua istana kegelapan ini? Dan apa yang akan dilakukan Lindong dengan para tetua yang licik itu? Apakah Lindong akan membantai mereka semua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.